Di hari Minggu yang ceria, Toto sedang tidur. Dia sedang bermimpi. Ia menikmati sekali tidurnya. Titi, kakaknya, sudah siap-siap loh dari pagi, sudah mandi, ingin mengikuti Bia. Tapi Titi tidak lupa untuk membangunkan adiknya agar mengikuti Bia bersama-sama. Toto, Toto, ayo bangun. Ayo Toto bangun. Aduh kak, aku lagi enak tidur nih. Ayo bangun, kita mau mengikuti Bia seperti biasanya. Aduh, aku capek sekali kak, ngantuk. Aduh. Ayo dong Toto, hari ini Bianya asik banget loh, kayak kemarin juga asik. Mending aku nonton film deh. Kita kan anak Allah, anak Tuhan. Kita harus dengar firman Tuhan loh deh, ayo deh, ayo. Oh iya, aduh, bentar kak ya. Ayo deh, ayo, semangat. Ya, nonton Bia kak ya. Iya, kita mau ikutin Bia, oke? Ya oke, aku siap kak. Oke, siap. Kita mau ajak teman-teman kita di rumah juga yuk. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Kita ikutin Bia yuk. Ya, ayo, oke, iya. Oke, siapkan hati, siapkan diri. Oke. Selamat pagi adik-adik. Ya. Hari ini kita bertemu kembali di bulan Oktober ya. Saya Kak Ros, Kak Stef, dan ada yang baru Kak Marcel. Selamat datang Kak Marcel. Oke, adik-adik, di bulan Oktober ini coba tahu nggak ya kira-kira bulan Oktober ini kita ada apa ya, coba Kak? Bulan Rosario. Oh, iya. Bulan Rosario. Betul. Ya. Di bulan Oktober ada bulan Rosario. Jadi adik-adik bersama mama, papa, bersama keluarga, yuk kita juga mengikuti doa Rosario ya. Nah Kak, Ya. hari ini temanya apa sih minggu ini? Hari ini temanya adalah kita adalah pekerja di ladang Tuhan. Betul, Ya. penggarap Ya, gitu ya Kak penggarap, ya. ya. Betul. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Nyanyi dulu Kak ya. Ya, kita Oke. mau nyanyi dulu baru kita berdoa. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, kami bersyukur Bapa atas hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Ya Bapa, hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga firman itu bertumbuh dalam hati kami dalam setiap kegiatan aktivitas kami setiap hari. Datanglah ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sudah berdoa, udah pintar nih doanya. Adik-adik, kita mau nyanyi nih untuk memuji Tuhan. Kita mau menjadi pekerja Tuhan. Ya. Kita ingin bekerja di ladang Tuhan, menjadi penggarap-penggarap yang keren dong, yang hebat ya. Kita mau nyanyikan. Kerja buat Tuhan. Ya. Dipanggil Tuhan selalu manis.
kita mau bekerja di ladang Tuhan dong. Tapi bekerja di ladang Tuhan bagaimana caranya ya? Ayo Kak Albert, gimana caranya? Caranya, penasaran kan? Nah, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Oke, berarti adik-adik ayo kita buka telinganya, kita buka hatinya, kita ingin mendengarkan sabda Tuhan. Siap? Siap. Oke Kak, ya kita dengarkan firman Tuhan. Diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga anak-anak semua senantiasa sehat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang baik, saya Pastor Hendra Dimawan, Pastor Paroki di Gereja Santo Laurentius, Bandung. Nah, tadi anak-anak yang baik kan sudah mendengar bacaan Injil, bagaimana tentang pekerja penggarap di kebun anggur ternyata menjadi para pekerja yang tidak baik. Mereka tidak taat sama Tuhannya, mereka bekerja tidak benar, malah mereka menolak anak dari yang punya kebun anggur itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak-anak semua? Pastor ingat ada satu cerita di Tiongkok sana, di negeri Cina sana, mengenai seorang anak kecil, namanya Sese. Umurnya masih 6 tahun. Sese 6 tahun. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Sese anak 6 tahun ini? Pada suatu hari, tiba-tiba ayahnya sakit lumpuh. Lumpuh, gak bisa bergerak, gak bisa berjalan, tangannya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Sese sangat sedih. Walaupun dia masih 6 tahun, apa yang dilakukan oleh Sese? Dia sangat-sangat memperhatikan ayahnya. Dia benar-benar memperhatikan ayahnya, dia merawat ayahnya dengan baik. Walaupun masih ada ibunya, dan ketika ibunya kerja, pasti Sese akan merawat ayahnya. Nah, ketika bangun pagi-pagi, setelah mandi, gosok gigi, yang dilakukan Sese adalah dia mengelap muka ayahnya, supaya ayahnya merasa bersih. Kemudian dia memijat-mijat tangan ayahnya, badan ayahnya, dan setelah itu dia menyuapi ayahnya.
Sementara ibunya membereskan rumah mereka yang sangat-sangat kecil. Nah, Sese melakukan itu dengan senang hati. Dia selalu memperhatikan dengan baik apakah ayahnya telah merasa nyaman, telah dijaga dengan baik juga. Nah, ketika Sese sekolah, ayahnya tinggal di rumah seorang diri. Lalu ketika pulang, Sese langsung memperhatikan ayahnya. Dia merawat ayahnya. Dia mengelap lagi muka ayahnya, badan ayahnya, punggung ayahnya. Pokoknya dia benar-benar memperhatikan ayahnya dengan baik. Nah, di waktu luangnya apa yang dilakukan oleh Sese? Karena mereka berasal dari keluarga miskin, Sese pergi keluar rumah, dia mengumpulkan botol-botol bekas. Bayangkan anak-anakku, botol-botol bekas. Dia jalan, di sepanjang jalan ketika ada botol bekas, dia ambil. Dan suatu ketika dia menemukan sebuah boneka kecil yang dibuang oleh orang di pinggir jalan. Sese ambil dan Sese merasa senang, bahagia. Nah, tadi botol-botol bekas itu untuk apa? Untuk dijual, sehingga ada penghasilan tambahan bagi ibunya yang bekerja sebagai buruh di pabrik. Anak-anak yang baik, Sese melakukan itu semua dengan gembira. Dia seorang anak yang baik, bukan hanya sekedar merawat ayahnya. Ketika pulang sekolah pun, dia belajar dengan baik. Dia belajar dengan tekun. Dia masih anak 1 SD, bayangkan 1 SD. Tetap belajar dengan tekun, merawat ayahnya, membersihkan rumahnya dengan sepenuh hati, dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Anak-anak, kalian semua lebih beruntung dari Sese yang sangat miskin, tapi punya hati yang luar biasa. Dia bekerja dengan baik, dia merawat ayahnya dengan baik, dia taat kepada orang tuanya. Demikian juga di sekolah. Sese benar-benar menjadi anak yang pintar, dia rajin belajar, mentaati guru. Nah, anak-anakku yang terkasih, semoga kalian semua pun bisa menjadi pekerja di ladang Tuhan yang baik. Ladang Tuhan itu di mana? Bisa di sekolah kalian, bisa di rumah kalian juga. Nah, bagaimana caranya menjadi pekerja yang baik di ladang Tuhan itu, di rumah maupun di sekolah? Jangan lupa, pertama-tama harus taat. Taat mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kalian bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukan. Selain itu, kalian juga jujur, harus rajin belajar, dan mau mendengarkan, kalau di sekolah, mendengarkan kata guru juga. Jangan lupa, kalian mesti punya hati yang terbuka untuk menolong, membantu, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan demikian, kalian semua menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi pekerja di ladang Tuhan yang oke, punya jos. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi pekerja Tuhan yang 2 jempol, luar biasa. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Hai adik-adik, hari ini alat dan bahannya ada kertas 3 warna. Kakak Rika menggunakan warna biru, ungu, dan hijau. Kemudian lem, koin, gunting, alat tulis, dan pensil warna. Pertama-tama kita membuat pola lingkaran dulu ya. Kakak Rika menggunakan koin dan alat tulis. Pola yang tadi sudah dibuat, kemudian digunting. Hati-hati ya adik menggunakan guntingnya. Selanjutnya, Kakak Rika menggunakan kertas berwarna hijau untuk membuat pola daun.
Jangan lupa untuk digunting ya adik-adik. Selanjutnya, kita siapkan kertas lainnya. Kertasnya kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian, kita lipat kembali sekitar 2 cm. Nah, kemudian kita akan menyusun lingkaran-lingkaran tadi membentuk anggur. Pada bagian ini, Kakak Rika memberikan garis tegas pada gambar anggur. Kemudian kertas dibalik. Nah, pada bagian ini adik-adik boleh berkreasi. Adik-adik boleh menggambarkan apapun yang adik-adik inginkan. Di sini Kakak Rika menuliskan, "Ayo bekerja di ladang Tuhan." Kemudian Kakak Rika hias deh. Nah, pada bagian bawahnya, jangan lupa untuk dilem ya adik-adik. Selesai. Tampilannya seperti ini. Selamat berkreasi adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Tadi asik kan mendengarkan firman Tuhan? Kita sudah 3 kali nih mengikuti tantangan yang minggu-minggu kemarin. Siapa aja yang mendapatkan hadiah ya? Coba lihat yang berikut ini. Ada nggak nama adik-adik di sini? Yang ada namanya? Ingat ya, boleh kontak kakak-kakak Bia. Kasih alamat lagi ya. Siap mendapatkan hadiah? Pasti siap. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup Bia, kita mau berdoa, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersukacita hari ini karena kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Pimpin kami selalu agar kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh sukacita dan pembawa damai di ladang Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sebagai lagu penutup kita ingin menyanyikan Jangan Lelah. Adik-adik jangan lelah ya bekerja di ladang Tuhan. Oke? Iya. Ayo Kak. Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang bekerja dan berdoa. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan.
Ya, pelan-pelan aja, Dek. Jadi bagus. Terus jalan. An, itu siapa, An? Daniel. Oh, Daniel. Kalau itu? Saya akan menjawab tantangan lima tokoh Alkitab yaitu Hi friend, I want to show you these 5 pictures and we have menyebutkan 5 gambar ya. Nah, kalau yang ini adalah Daniel ini adalah Esther. Bunda mau tanya, nomor 1, Nabi siapa yang dimasukin ke gua singa? Nabi? Nabi Daniel. Ini Daniel di gua singa. Musa. Halo, nama saya Gabriel. Hari ini aku akan kasih tahu jawaban tantangan ketiga. Gambar pertama adalah Daniel. Gambar kedua Nuh. Gambar ketiga Esther. Kalau yang dimasukin ke gua singa siapa? Daniel. Daniel. Terus yang Satu Daniel. 2